kita sekarang masuk ke tafsir Jalalain. Suratu Quraisyin, surah Quraisy. Makiyatun au madaniyatun wa ayatuha arbaun. Makiyatun, ya, surah Makiyah, turun di Mekah sebelum hijrah. Atau madaniyatun, madaniyah. Wa ayatuha, dan ayat-ayatnya arbaun, ada 4. Mayoritas ulama mufassirin menyebut surah Quraisy ini adalah surah Makiyah, tapi ada sedikit yang menyebut madaniyah. Jadi pendapat yang kuat adalah surah Makiyah. Kenapa? Karena ini terkait dengan orang-orang Quraisy dan tanda-tandanya juga tanda-tanda surah Makiyah, gitu ya. Dan isinya itu juga mengingatkan orang-orang Quraisy terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Nah, kita lanjutkan. Li'ila fi Quraisy, karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Ila fihim, kebiasaan mereka. Takkidun, penguat. Jadi disebut lagi setelah ila fi Quraisy, disebut lagi ila fihim, itu takkidun sebagai penguat. Wa huwa masdaru alafa bilmat. Nah, dan dia, ilaf itu adalah masdar dari alaf, dari alafa, bil mat, dengan mat. Karena kalau yang tidak pakai mat juga ada, ya, ilaf itu ya. Alafa yang tidak pakai mat. Kalau ini alafa, nah itu pakai mat. Artinya beda. Kalau yang tadi itu bersatu begitu ya, atau dia menyatukan. Nah, kalau alafa itu dia membiasakan. Nah, masdarnya adalah ilafun, itu artinya kebiasaan. Rihlatas syita'i, perjalanan pada musim dingin. Ilal Yamani, ke Yaman. Jadi orang-orang Quraisy itu dulu punya kebiasaan, termasuk saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, kebiasaan ini masih berjalan. Ketika musim dingin mereka pergi ke Yaman. Warih latas soif, dan perjalanan pada musim panas ila Syam, ke Syam. Nah, kalau Syam itu mana? Masih ingat ya? Syam, Palestina, kemudian Suriah, Lebanon. Nah, itu dulu namanya Syam. Fi kulli amin, fi, dalam, kulli, tiap-tiap, amin, tahun. Jadi perjalanan mereka itu dilakukan setiap tahun. Jadi setahun mereka melakukan perjalanan 2 kali. Kalau musim dingin mereka ke Yaman, kalau musim panas mereka ke Syam. Yasta'inuna birrihlataini litijarati alal maqami bimakkata li khidmatil baitil ladzi huwa fakhruhum wahum waladun nadrib nikinanah. Nah, yasta'inuna, apa? Mereka meminta tolong atau mereka bergantung, birrihlataini, dengan 2 perjalanan ini, litijarati, untuk berdagang, alal maqami, atas makom, tempat tinggal, bimakkata, di Mekah, li khidmatil baiti, untuk berkhidmat kepada al-bait, baitullah ya, Ka'bah, alladzi, yang huwa, dia, yaitu kembalinya kemana? Ke al-bait. Fakhruhum, kebanggaan mereka. Wahum, dan mereka, waladu, anak-anak, an-nadri, nadar, an-nadar, ibni Kinanah, bin Kinanah. Jadi mereka itu adalah anak-anaknya Nadar bin Kinanah. Jadi orang Quraisy itu, nama Quraisy itu
dinisbatkan kepada Nadhr bin Kinanah. Nah, anak-anaknya itu disebut suku Quraisy dan itu suku yang paling kuat di Mekah. Jadi kebiasaan mereka melakukan perjalanan setahun 2 kali, kalau musim dingin ke Yaman, kalau musim panas ke Mekah, itu bukan rihlah sebagaimana yang kita pahami sekarang. Kita kalau memahami kata rihlah itu kan oh berarti piknik gitu ya. Tapi mereka itu berdagang. Jadi rihlah itu bepergian, perjalanan. Nah, itu bisa berupa berdagang, bisa berupa piknik, pokoknya semuanya disebut rihlah. Nah, kalau kita sekarang dengar kata rihlah itu berarti jalan-jalan, piknik begitu ya. Nah, dengan itu mereka menggantungkan pada 2 perjalanan itu untuk berdagang agar bisa tetap tinggal di Mekah. Kenapa? Karena dulunya memang orang-orang Arab itu mayoritasnya adalah nomaden. Jadi berpindah-pindah tempat, tidak menetap di satu tempat. Terutama yang Badui, yang pedalaman, itu kan mereka pindah-pindah. Nah, para penduduk kota Mekah itu agar mereka bisa tetap di Mekah, punya penghasilan yang cukup, punya suplai makanan dan sebagainya, maka mereka punya kebiasaan berdagang pada musim dingin dan musim panas, yang hasilnya nanti digunakan untuk bertahan hidup di Mekah sekaligus melayani Baitullah. Dan ada juga salah satu riwayat yang menyebutkan bahwa di antara orang yang kemudian mempelopori perjalanan ini dalam rangka untuk menolong orang lain, jadi bukan semata-mata bisnis gitu ya, itu adalah kakek Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Hashim. Jadi dulu ada namanya al-istighfar. Al-istighfar itu satu tradisi. Kalau ada keluarga yang dia itu entah jatuh miskin, entah kemudian memang ya melarat gitu ya, dan sudah tidak bisa mencari makanan, maka kepala keluarganya itu akan mengajak mereka untuk menyepi di luar Mekah, jadi menjauh, kemudian akhirnya meninggal di sana. Nah, itu ketika diketahui oleh kakek Rasulullah, Hashim, itu beliau kemudian mengumpulkan para pedagang. Mereka ini diajak untuk membentuk konsorsium dagang. Semua modal yang dikumpulkan nanti ketika dipakai untuk berdagang sehingga perdagangannya jauh lebih besar, mendatangkan keuntungan yang banyak, maka sebagiannya dibagi berdasarkan modal mereka masing-masing, sebagiannya itu untuk menolong orang-orang yang tadi itu, agar mereka tidak mati kelaparan tetapi bisa tertolong dengan perdagangan. Nah, inilah yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sekedar berdagang tetapi berdagang yang bukan hanya orientasi bisnis tetapi orientasinya adalah menolong orang lain. Makanya ada nasihat dari sebagian ulama begitu ya, sampai dibuat tema as-sholah bisnis itu adalah jalan dakwah menuju surga. Kenapa? Karena kalau bisnis itu diniatkan mencari ridhonya Allah, menolong orang lain dengan produk kita, dengan jasa kita, sekaligus juga bisa membuka lapangan kerja, menjadi tempat mata pencarian banyak orang, itu endingnya adalah surga. Jadi bukan semata-mata berusaha, bekerja itu untuk mendapatkan keuntungan, berbisnis untuk mendapatkan keuntungan, tetapi untuk menolong orang lain, dan itu endingnya adalah surga. Waalaikumsalam. Nah, ini sehingga kalau ada pertanyaan kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai memuji, karena ini kan isyarat pujian ya, li'ila fi Quraisy ini. Yang dipuji adalah sebagaimana yang dilakukan oleh kakek Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bisnis tujuannya untuk menolong orang lain, dan ini nanti yang diamalkan oleh para sahabat. Maka kita kenal nama-nama, ada Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. Mereka itu orang-orang yang kaya luar biasa dan kekayaannya digunakan untuk menolong umat. Sehingga kalau ada yang mengatakan, wis gak usah sugi-sugi engko
Nggak usah kaya-kaya nanti masuk surganya terlambat karena hisabnya panjang gitu ya. Nah, itu ya ada benarnya karena memang ada hadisnya, tapi tidak semua orang kaya itu masuk surganya lebih lambat dari kita. Contoh misalnya antara kita dengan Utsman bin Affan misalnya sama-sama masuk surga, cepat mana masuk surganya? Ya cepat Utsman bin Affan kan. Kita tidak mungkin mengklaim saya akan lebih cepat karena saya ini orang miskin gitu ya. Belum tentu, kita miskin tapi ternyata dihisapnya juga panjang juga bisa begitu ya. Ya, makanya itu tadi belum tentu kemudian, makanya jangan sampai salah paham gitu ya. Saya jadi miskin saja biar hisapnya cepat terus cepat masuk surga gitu ya. Nah, ada orang-orang kaya yang juga hisapnya cepat dan kemudian masuk surga. Ya contohnya Utsman bin Affan atau Rahman bin Auf, para sahabat yang kaya-kaya itu. Bahkan di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga, itu 8 diantaranya adalah orang kaya raya gitu ya. Kalau yang tidak kaya itu kan Ali bin Abi Thalib. Nah, itu memang beliau memilih jalan hidup seperti itu. Nah, kalau kita ini kan biasanya tidak memilih tapi terpaksa gitu ya. Terpaksa tidak kaya gitu ya. Nah, kita lanjutkan kemudian falyabudu, maka hendaklah mereka menyembah. Ta'allaqa bihi liilafin. Nah, ini terkait dengan liilafin tadi itu. Liilafi. Wal fa zaidah. Dan huruf fa di sini itu adalah zaidah tambahan. Jadi sebagian ulama mengatakan fa di sini adalah fa sababiyah. Jadi bukan hanya tambahan tetapi punya fungsi untuk sababiyah. Sehingga kalau dihubungkan, nah Allah itu sudah memberikan nikmat gitu ya. Nah, maka dengan adanya nikmat-nikmat itu maka menyembahlah, beribadahlah hanya kepada Allah, Rabb hadzal bait. Nah, ini. Jadi apa namanya? Yang disembah itu adalah Tuhan rumah ini. Ya, Tuhannya Ka'bah yakni Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu di antara sifat Allah yang juga menunjukkan nikmatnya adalah alladzi at'amahum min ju', yang telah memberikan nikmat kepada alladzi at'amahum min ju', yang memberikan makan kepada mereka sehingga min ju', menghilangkan dari lapar. Jadi ai min ajalihi, yaitu dari menghindarkan kelaparan. Jadi Allah yang memberikan makan sehingga mereka terhindar dari kelaparan. Wa amanahum min khauf, dan memberikan rasa aman dari ketakutan. Ay yakni min ajalihi, yakni untuk ini ya, menghindarinya. Jadi terhindar dari takut. Wa kana yusibuhumul ju'u wa kana yusibuhumul ju'a li adami zar'i bi Makkata wa khafu jaisal fil. Dan mereka dulu itu mengalami kelaparan karena li adami zar'i, tidak adanya tanaman atau pertanian, bi Makkata, di Mekah. Wa khafu, dan mereka takut jaisal fil, pasukan bergajah. Jadi secara khusus at'amahum min ju', Allah memberikan makan mereka dari kelaparan itu. Dulu mereka memang pernah kelaparan karena di Mekah itu jarang tanaman, nggak ada pertanian. Allah memberikan makanan kepada mereka. Dan diantaranya wa amanahum min khauf itu, mereka yang sebelumnya ketakutan karena ada pasukan bergajah yang mau menyerang Ka'bah, Allah Subhanahu wa taala memberikan keamanan dengan menghancurkan pasukan bergajah itu. Nah, ini dua hal, dua nikmat besar yang harus disyukuri, yakni
punya makanan, bisa makan, jadi nikmat ekonomi gitu ya. Wa amanahu min khauf, dan nikmat keamanan. Jiwa kita tidak terancam, psikologis kita tidak merasa terancam. Nah, itu dua nikmat besar yang harus disyukuri. Dan nikmat itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi juga menjadi tugas pemimpin untuk menghadirkan gitu ya. Jadi tugasnya pemimpin itu yang paling utama adalah dua, bagaimana rakyatnya itu tidak lapar, rakyatnya kenyang, dan rakyatnya aman. Nah, kalau sekarang itu ada yang saat ini terjadi begitu ya, bagaimana ada demo yang sampai penjarahan, sampai ada ya tindak kekerasan, pengerusakan, itu bisa mengurangi nikmat keamanan ini. Jadi terasa oleh kita betapa nikmat keamanan itu luar biasa. Sampai kan sekarang kita yang anak-anaknya di luar kota itu kan akhirnya juga sering tanya-tanya ya kepada gurunya, kepada pondoknya, kepada sekolahnya, karena sekarang di online kan gitu ya. Nah, kemarin juga dapat kabar begitu ya, anak-anak yang di Surabaya, kalau yang besar ya alhamdulillah pas di rumah, sehingga ketika diinfokan oleh kampusnya online ya enak, jadi tetap di rumah gitu ya. Tapi yang di pondok itu kan kemudian banyak wali murid itu yang tanya, ini bagaimana nanti, apa kita jemput sekarang dan sebagainya. Nah, kita jadi khawatir ketika nikmat keamanan itu sedikit berkurang. Makanya kita patut untuk bersyukur gitu ya, ketika kita punya nikmat secara ekonomi, kita ndak lapar, ndak kelaparan gitu ya, dan nikmat keamanan kita tidak terancam jiwa kita. Dan cara mensyukurinya dalam surah Quraisy ini yang paling utama adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan luar biasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa kebahagiaan bagi orang-orang yang beriman itu sederhana. Di antaranya beliau itu mengajarkan dalam sebuah hadis itu ya, barang siapa yang aman jiwanya, jadi tidak ada ancaman, tidak ada ancaman pembunuhan, tidak ada ancaman yang mengancam jiwa kita gitu ya. Barang siapa yang merasakan aman jiwanya begitu ya, kemudian setelah aman jiwanya itu sehat fisiknya, nah itu yang kedua, dan punya makanan untuk hari ini, seakan-akan dunia itu sudah terkumpul untuknya. Jadi kebahagiaan bagi orang mukmin itu sederhana, pokoknya jiwa kita aman, nggak terancam dengan pembunuhan, nggak terancam dengan dilukai atau disakiti oleh orang lain gitu ya. Kemudian fisik kita sehat dan kita punya makanan untuk hari ini gitu ya. Jadi tidak usah banyak-banyak, kata Rasulullah, yang penting punya makanan hari ini, yang penting hari ini bisa makan, itu kata Rasulullah seakan-akan dunia sudah terkumpul untuk kita. Nah, cuma kan kadang semakin kesini kita itu semakin memperberat syarat kebahagiaan. Jadi kalau pengen bahagia di zaman sekarang itu bukan hanya bisa makan dan sehat dan merasa aman, tapi kadang-kadang kita nambahi sendiri syaratnya. Saya akan bahagia kalau punya misalnya mobil baru. Saya bahagia kalau punya HP baru, iPhone terbaru. Nah, itu kita sendiri yang membuat rumit syarat kebahagiaan. Padahal Rasulullah mengajarkan ya kebahagiaan itu sederhana. Yang penting kita bisa makan hari ini, fisik kita sehat, dan kita merasa aman. Gitu ya. Nah, kadang-kadang kita itu mikiri bagaimana nanti setahun ke depan, 10 tahun ke depan, nah, ini tabungannya cukup atau enggak untuk nanti kuliahnya anak-anak dan sebagainya. Nah, itu yang membuat kita kadang malah mengikis kebahagiaan. Nah, Rasulullah mengajarkan sederhana seperti itu, dan surah Quraisy juga bahkan syarat utamanya itu dua. Yang penting kita punya kecukupan makanan dan punya keamanan. Ya, termasuk tadi itu yang ketiga, sehat gitu ya.
Jadi intinya surah Quraisy ini mengajarkan kepada kita bahwa ada nikmat-nikmat besar yang harus kita syukuri, diantaranya adalah nikmat makanan atau ekonomi dan nikmat keamanan. Dan cara mensyukurinya yang paling utama adalah dengan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga kemudian tadi Allah memuji perkara-perkara yang diniatkan untuk menolong orang lain, termasuk juga kebiasaan bisnis orang-orang Quraisy. Nah, insya Allah itu tafsir surah Quraisy pada pagi hari ini. Monggo mungkin kalau ada yang mau ditanyakan, didiskusikan. Jazakumullah khairan. Afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo mungkin ada yang ini mau ditanyakan, ditambahkan. Biasanya Bu Erlidai yang tanya. Nggih. Kenapa? Oh iya, jam berapa sekarang? Oh, belum jam 10:30 ya? Oh iya, iya. Ya, biar enggak cepat selesai, monggo kalau ada yang mau ditanyakan begitu ya. Jadi Quraisy ini ya suku terkuat di Mekah, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga termasuk dari suku Quraisy itu ya. Meskipun mayoritas orang-orang Quraisy pada saat awal dakwah di Mekah itu adalah para penentang beliau. Jadi orang yang paling menentang dakwah Rasulullah itu ya suku Quraisy pada saat itu. Sehingga nanti dikenal peperangannya Rasulullah itu melawan orang-orang Quraisy. Meskipun Rasulullah dan para sahabat itu mayoritasnya para sahabat Muhajirin itu juga orang Quraisy, tapi diistilahkan dalam sirah nabawiyah, misalnya perang Badar itu kan pasukan Islam lawan orang-orang Quraisy, atau mungkin lebih tepatnya itu ya kafir Quraisy begitu ya, atau musyrikin Mekah sebutannya. Tapi dalam perjanjian Hudaybiyah misalnya itu kan ini adalah perjanjian antara Muhammad Rasulullah dengan Quraisy. Nah, jadi identiknya mereka ini disebut Quraisy, sementara Rasulullah yang sebenarnya juga dari suku Quraisy itu tidak disebut Quraisy pada saat itu, karena mayoritas seperti apa, nah itu akan menjadi penyebutan bagi kelompok itu. Yang Rasulullah kemudian karena ditolak oleh Amr bin As'ad itu, kalau kami tahu, kami yakin bahwa engkau adalah Rasulullah, tidak mungkin kami membuat perjanjian denganmu. Maka tulislah ini adalah perjanjian antara Muhammad bin Abdullah dan Quraisy. Nah itu. Mau tanya Pak? Nggih, enggak. Bani Israel itu penduduk asli apa pendatang? Bani Israel itu penduduk pendatang atau penduduk asli? Di Arab. Oh, di Arab, ya. Ya. Bani Israel itu keturunan sebenarnya antara Bani Israel dengan Bani Ismail itu kan ayahnya satu, Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu punya putra, yang pertama adalah Nabiullah Ismail, yang kedua adalah Nabiullah Ishak. Nah, dari keturunan Nabi Ismail ini nanti lahir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sementara yang dari keturunan Ishak, nah itulah nanti Bani Israel, termasuk di dalamnya itu ya ada Nabi Musa, Nabi Isa. Nah itu kan Bani Israel semua begitu ya. Nah, orang-orang yang disebut oleh Al-Quran sebagai Bani Israel, dan itu di dalam Al-Quran kan kalau disebut Bani Israel itu negatif gitu ya, karena mayoritas mereka memang orang-orang yang pembangkang, pengkhianat, bahkan dalam Al-Quran itu disebut sampai membunuh nabi-nabi mereka ya. Ya kalau disebutkan apakah mereka itu penduduk asli, ya mereka juga termasuk penduduk asli di daerahnya begitu ya. Tapi kalau mereka di Mekah,
Kan Yahudi di Mekah itu ada Bani Nadir, Bani Kainuqa, Bani Quraidah. Kemudian di luar Madinah ada Bani Khaybar. Nah, mereka semua ini pendatang. Nah, mereka dulunya itu ya memang dari Sam gitu ya. Jadi kalau kita baca di surah Al-Baqarah misalnya, sebenarnya Bani Israel itu dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala tanah Palestina yang itu sekarang diklaim oleh mereka gitu ya. Tetapi mereka dikasih waktu untuk masuk, itu tidak mau masuk ke Palestina sehingga janji itu dicabut. Sehingga mereka sudah tidak punya hak lagi secara istimewa dari Allah sebagai penduduk Palestina begitu. Nah, yang mereka nanti kan ini ya apa namanya, orang-orang yang mengklaim dirinya terusir gitu ya, termasuk juga ketika pasca Nabi Isa, mereka itu kemudian berdasarkan kitab Taurat, berdasarkan kitab Injil, itu kan semuanya mengabarkan bahwa nanti akan ada nabi terakhir yang akan muncul di daerah tempat tumbuhnya kurma. Nah, mereka kemudian mencari tempat tumbuhnya kurma itu di mana. Nah, saat itu adanya di Arab dan pusatnya ada dua kota. Yang pertama adalah Yasrib, yang kedua adalah Khaybar. Maka sebagian Bani Israel, orang-orang Yahudi itu sebagiannya ke Khaybar, sebagiannya ke Yasrib atau Madinah. Nah, mereka berharap nanti dari keturunan mereka itu akan lahir nabi terakhir. Dan ternyata ketika nabi terakhir itu muncul, dan memang istilahnya itu bukan lahir tapi muncul. Ternyata lahirnya di Mekah, kemudian hijrah ke Madinah, muncul di Madinah itu bukan dari Bani Israel tapi Bani Ismail. Nah, kedengkian dan kebencian mereka itu menjadi jadi gitu ya. Nah, itu sehingga mereka ya dari awal itu, meskipun awalnya mereka membuat perjanjian dengan Rasulullah SAW, tapi selalu melakukan pengkhianatan. Sehingga oleh Rasulullah ya semuanya itu akhirnya diusir dari Madinah. Khaybar juga begitu, Khaybar juga dikalahkan dan kemudian harus menyerah gitu ya. Nah, dendam itu juga terbawa sampai sekarang gitu ya. Sehingga mereka ketika dulu di Eropa terdiaspora di berbagai negara, kemudian menghadapi dalam tanda kutip kekerasan dari Nazi, maka mereka ingin kembali ke Palestina yang menurut mereka itu tanah yang dijanjikan untuk mereka, padahal sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala janji itu. Nah, itu melalui visi besarnya Theodore Herzl dengan gerakan Zionisme. Nah, akhirnya mereka ini ditampung oleh Inggris, difasilitasi Inggris sebagai salah satu pemenang Perang Dunia Kedua, diberikan tanah di Palestina. Nah, orang-orang Palestina yang saat itu sudah Muslim, karena Palestina itu menjadi Muslim itu kan sejak masa Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab itu yang membebaskan Al-Quds, membebaskan Baitul Maqdis, yang nanti kemudian sempat hampir 100 tahun ya, hampir 1 abad itu dikuasai oleh pasukan salib, kemudian dibebaskan lagi oleh Muhammad As-Salabi. Sejak saat itu kan, sejak masa Umar, kemudian selisih 100 tahun itu aja dikuasai pasukan salib, kemudian setelah itu kan terus menerus menjadi milik kaum muslimin. Dan ketika Islam memerintah itu kedamaian untuk 3 agama itu tercipta, karena memang Baitul Maqdis itu kan rumah bagi Muslim, Yahudi dan Nasrani. Nah, itu terus sampai kemudian tahun 1947 ya, ketika orang-orang Israel mulai berdatangan ke Palestina, dan Muslim itu kan orangnya ramah-ramah dan suka menolong, jadi ya silakan kalau mau tinggal. Kasihan juga karena di Eropa mereka diusir, disakiti, dioyak-oyak begitu ya. Nah, diterima di situ. Tetapi ternyata 1 tahun kemudian 1948 mereka mendirikan negara Israel dan langsung mencaplok tanah Palestina. Dan mulai 1948, kemudian 1967, 1970 itu tanah Palestina semakin berkurang sampai sekarang itu tinggal sekitar 23% tanah Palestina. Tinggal tepi barat dan jalur Gaza. Tepi barat itu pun ya setiap hari
tanahnya berkurang. Jadi sampai diceritakan oleh beberapa ustadz dan ustadzah kita yang sudah pernah ke sana itu, orang Palestina di tepi barat, misalnya dia rihlah, nah rihlah dalam kondisi dalam pengertian kita ya, jalan-jalan ke luar negeri, itu mereka kembali rumahnya itu sudah dikuasai oleh orang Yahudi. Jadi langsung ditempati gitu aja, dan kalau mau lu ini kan rumah saya, ini bukti-buktinya, sertifikat juga atas nama saya, mereka sudah tidak bisa. Dan memang orang-orang Israel itu di backup dengan keamanan, dengan tentara, dengan polisi Israel. Sementara tepi barat meskipun itu wilayahnya Palestina, tapi Palestina di bawah pimpinan Presiden Mahmud Abbas itu kan tidak punya tentara, sehingga tidak bisa ngapa-ngapain. Dan justru yang kuat itu di Gaza, karena Gaza punya Hamas, punya tentara. Sementara tepi barat itu kan tidak punya tentara. Jadi ya mau diusir itu ya mudah, mau kemudian tanahnya dirampas itu ya mudah. Makanya sangat rentan gitu ya. Sehingga tinggal yang kuat sebenarnya tinggal Gaza aja gitu ya. Jadi kalau sekarang Palestina yang kita lihat dibombardir, sekarang malah mau diduduki ya, itu pemicunya bukan peristiwa 7 Oktober 2023, tetapi memang ya sejak 1948 itu memang sudah dijajah. Jadi jangan kita gara-gara Hamas nyerang pada 7 Oktober 2023, tapi sudah dari dulu Israel yang menjajah Palestina. Dan satu-satunya negara yang masih terjajah peserta konferensi Asia Afrika di Bandung dulu itu ya tinggal Palestina yang masih terjajah, yang lainnya sudah merdeka. Makanya ini juga tugas kita bersama gitu ya, minimal mendoakan, kemudian berinfak, kalau bisa kemudian juga menyadarkan kaum muslimin yang lain melalui medsos, melalui apa begitu. Nah, itu. Iya, monggo. Kalau Mekah, Madinah itu dulu kan maksudnya Jazirah Arab ya? Iya. Kalau dulu sistem pemerintahannya gimana sebelum Rasulullah? Sebelum Rasulullah, ya. Antara Mekah dengan Yasrib atau Madinah itu berbeda kepemimpinan. Jadi kalau di Mekah itu kepemimpinan dipegang oleh orang-orang Quraisy, kalau di Yasrib itu ada dua suku besar, suku Aus dan suku Khazraj. Ini penduduk asli. Tapi mereka ini selalu berperang, kekuatannya imbang. Nah, ada pihak ketiga adalah orang-orang Yahudi yang selalu mengompori agar suku Aus dan suku Khazraj ini tetap berperang. Karena ketika mereka berperang, Yahudi akan semakin kuat. Kalau mereka bersatu, Yahudi melemah. Dan pekerjaan Yahudi dari dulu ya begitu. Provokasi, kemudian berkhianat. Nah, itu sudah tipologi Bani Israel sejak zamannya Nabi Musa gitu ya. Nah itu, sehingga ya dulu kepemimpinannya masih ini apa istilahnya sektoral gitu ya, Mekah sendiri, Madinah sendiri. Nah ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, Madinah itu kemudian menjadi bersatu. Nah, Madinah di bawah satu kepemimpinan Rasulullah SAW. Nah nanti setelah futuhnya Mekah, Mekah juga berada di bawah kepemimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah setelah itu nanti tambah lagi Syam, tambah lagi Yaman, wilayah-wilayah yang lain, semuanya bersatu di bawah pimpinan Islam di Madinah. Dan Madinah itu menjadi ibu kota sampai kepemimpinannya Utsman bin Affan. Ketika Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah, ibu kota itu dipindahkan ke Kufah, sekarang Irak. Nanti setelah Ali bin Abi Thalib itu Muawiyah, ibu kotanya dipindah ke Damaskus. Nah, nanti ketika Bani Umayyah itu tumbang, berganti Bani Abbasiyah, ibu kotanya itu jadi Baghdad. Ketika Bani Abbasiyah tumbang, kemudian diteruskan oleh Turki Utsmani, ibu kotanya itu adalah Konstantinopel. Nah, jadi ada ibu kota kepemimpinan Islam yang kalau kita perhatikan memang disasar oleh Barat untuk dihancurkan. Damaskus, nah ibu kotanya Bani Umayyah, nah itu kan Suriah kan ya sekarang ini kan jadi sasaran gitu ya. Baghdad malah sudah lama sejak
dituduh jadi tempatnya apa itu pasca 11 September itu kan ini ya.